Assalamualaikum sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui besarnya tegangan listrik atau jenis dari tegangan listrik ya. Maksudnya kita kalau melihat katakanlah tower seperti gambar ini, kita akan bisa mengetahui tegangan listriknya ini besarnya adalah sekian ya. Ini yang dimaksud dari materi kali ini. Sekarang kita kembali ke instalasi listrik ya. Instalasi listrik itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah tegangan rendah. Tegangannya tidak lebih dari 1000 volt. Jadi tegangan 220, 380 adalah termasuk kategori tegangan rendah. Kemudian tegangan menengah. Ya, tegangan menengah ini tegangannya tidak lebih dari 35 kV atau 35.000 volt. Kalau di atas dari 35.000 volt ini adalah instalasi tegangan tinggi. Kalau yang 20 kV tegangan distribusi yang biasa kita lihat ya di jaringan PLN itu adalah termasuk jaringan instalasi tegangan menengah. Sekarang jenis tegangan tinggi ya. Kita bicara tegangan tinggi. Tegangan transmisi 150 kV ya, yang dipakai oleh PLN itu dipakai di Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya di Indonesia. Kalau tegangan transmisi 275 kV itu digunakan di Pulau Sumatera. Kalau yang khusus 500 kV ini hanya ada di Pulau Jawa dan umumnya digunakan untuk pembangkit dan kapasitas di atas 500 mega. Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak di atas 100 km sampai dengan 500 km ya. Jadi kalau 500 kV ini digunakan untuk jarak yang jauh ya. Sekarang kita lihat ya bagaimana cara melihat jenis atau tipe tegangan tersebut dari bentuk isolator atau jumlah isolator ya. Di sini isolator ini adalah seperti yang ada di gambar ini, kumpulan dari untaian dari keping isolator ya, terbuat dari bahan keramik atau gelas ya, berfungsi untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan ya. Ini adalah jalur bertegangan penghantarnya, ini pengantar fasenya. Ini adalah bagian yang tidak bertegangan yaitu towernya, ini tidak bertegangan, jadi ini dipisahkan oleh isolator. Nah, jumlah keping isolator ya. Bisa dilihat di sini, satu keping isolator itu mewakili 15 kV ya, jadi misalkan di situ ada 10 keping seperti contoh di gambar ini, berarti tegangan tersebut mengacu tegangan 150 kV ya, seperti itu. Ini jumlah kepingnya, jadi satu keping 15 kV. Nah, kalau ini adalah contoh jaringan distribusi 20 kV ya, seperti ini. Kepingnya mungkin 1 atau 2 ya. Ini agak khusus ya. Ini contoh lagi jaringan distribusi 20 kV. Jenis isolatornya agak beda dengan yang tadi ya. Nah, ini adalah saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Contohnya seperti ini, ada 3 gambar di sini. Ini gambar dari pemasangan isolator tadi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari isolator ya. Ini adalah single string atau satu untaian ya, satu. Kemudian ini ada double string, ada 2. Ini ada 4, malah 4 untaian. Ini terbuat dari bahan keramik. Kalau ini adalah contoh yang terbuat dari bahan gelas. Ini seperti ini. Ini adalah gambar dari saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV ya, bentuknya seperti ini. Nah, di tegangan tinggi tersebut ini ada bola-bola sebagai bola rambu ya. Ini sebagai pertanda untuk, ini sebagai tanda pada SUTT untuk pengaman lalu lintas udara. Umumnya dipasang pada kawat tanah ya. Jadi kawat tanah itu, ground wire itu dipasang di bagian paling atas ya. Di mana di daerah itu banyak dilewati lalu lintas udara dan di dekat bandara. Ini adalah contohnya lagi, bola-bola pengaman atau balistor istilahnya
yang dipasang pada kawat pentanahan, itu yang di atas sendiri. Nah, ini adalah namanya spacer ya, perentang. Komponen ini berfungsi sebagai perentang atau pemisah dan sekaligus sebagai peredam getaran pada konduktor. Jadi di sini di perentang ini ada pengantar atau konduktor yang jumlahnya 4 ya. 42 seperti gambar berikut. Nah, ini contoh dari perentang. 4 kawat ini satu fase ya, bukan 4 fase RSN, tapi satu fase, misalkan fase R misalkan. Ya, seperti itu. Ini adalah contohnya. Jadi di untaian isolator ini ada 4, ini menunjukkan ya, satu fase. Ya, jadi jalur fasenya itu ketal di sini ya, kemudian turun menuju ke pengantar yang berikutnya. Ini dipisah oleh isolator karena di sini ada tower sebagai pemegang konstruksinya ya, tempat menggantung dari pengantar ini. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi dengan melihat jumlah isolator, jumlah keping isolator, kita bisa melihat tipe tegangan yang digunakan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.